Fritz Sopakua menjalani sidang perdana didakwa ikut serta korupsi anggaran dana BOS hingga 3 miliar rupiah. Terdakwa Fritz Lucas Sopakua selaku operator tim manajemen BOS Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 hingga 2022 akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Rabu 6 Desember 2023. Sopakua merupakan terdakwa susulan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sidang beragenda pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Malteng Yunita Saetapi dan dipimpin oleh Hakim Ketua Rahmat Selang didampingi Hakim Anggota Paris Edward Nadeak dan Heri Anto Simanjuntak. Dalam dakwaan, JPU mengatakan terdakwa Fritz Sopakua ikut serta melakukan korupsi bersama 3 terdakwa sebelumnya yang ada dalam berkas perkara terpisah, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah Askam Tuasikal, manajer tim manajemen BOS Octavianus Noya, dan pemilik PT Ambon Jaya Perdana Munaidi Yasin. Para terdakwa dalam pengelolaan dana BOS telah melakukan penyalahgunaan di 2 kegiatan pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Yakni BOS afirmasi dan BOS kinerja, bahkan ada yang fiktif. Dijelaskan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dana BOS reguler untuk Maluku Tengah sebesar 60.562.750.000 rupiah dan BOS kinerja sebesar 1.680.000.000 rupiah yang diberikan untuk 28 sekolah dan dana BOS afirmasi sebesar 3,6 miliar untuk 60 sekolah. Untuk kronologis perbuatan para terdakwa, awalnya terdakwa Munaidi Yasin di tahun 2020 bertemu Askam Tuasikal yang juga merupakan penanggung jawab tim manajemen dana BOS Maluku Tengah dengan terdakwa Noya untuk menawarkan pengadaan buku dari anggaran dana BOS dan alat peraga dari dana DAK tahun 2020. Terdakwa Noya kemudian menyuruh terdakwa Yasin bertemu Fritz Sopakua selaku anggota tim operator pada tim manajemen BOS Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan pendataan, pemesanan, serta penjualan buku dari PT Ambon Jaya Perdana kepada sekolah-sekolah penerima dana BOS. Untuk anggaran dana BOS kinerja dan dana BOS afirmasi tahun 2020, terdakwa Tuasikal dan Noya tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para kepala sekolah penerima dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja, serta tanpa melalui tahapan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah yang seharusnya dibuat dan disusun oleh sekolah. Keduanya juga menetapkan kegiatan belanja dari dana BOS kinerja dan dana BOS afirmasi yang diterima oleh masing-masing sekolah sebesar 60 juta untuk 3 kegiatan belanja, yaitu untuk belanja COVID, belanja internet, dan belanja multimedia. Keduanya juga menentukan pihak yang akan melakukan pengadaan ketiga kegiatan belanja tersebut. Selanjutnya, terdakwa Fritz disuruh menyampaikan ke para kepala sekolah penerima dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020, serta melakukan pemesanan bagi sekolah-sekolah untuk belanja COVID dan belanja internet satelit langsung ke PT Ambon Jaya Perdana. Sedangkan untuk belanja multimedia dilakukan pemesanan oleh pihak PT Intan Pariwara. Pengurusan dana BOS seharusnya melalui akun Dapodik sekolah, namun karena PT Intan Pariwara bukan merupakan perusahaan yang terdaftar dalam SIPLA, sebagaimana perusahaan yang menjual barang multimedia, sehingga pemesanan dilakukan melalui PT Sentra Kriya Edukasi yang merupakan anak perusahaan PT Intan Pariwara serta PT Afirmasi Indonesia Online yang merupakan mitra dari PT Intan Pariwara. Dari total belanja COVID, belanja internet satelit, serta belanja multimedia sesuai dengan pesanan dan dibayarkan 100%, namun terdapat kegiatan belanja berupa internet satelit yang tidak diadakan dan dilakukan pemasangan oleh Munaidi Yasin. Tak hanya internet satelit, belanja multimedia tersebut tidak pernah diadakan oleh terdakwa Munaidi Yasin. Tak hanya itu, mereka juga diduga melakukan korupsi untuk pengadaan rapot bagi sekolah yang diubah nomenklaturnya. Terdakwa Noya dalam
Pengadaan tersebut meminta penambahan pembayaran dari masing-masing sekolah sebesar Rp5.000 untuk pengadaan rapor per buahnya. Dari total 3 miliar, Noya dan Fritz memberikan terdakwa Tuasikal sebesar 2.179.830.000 untuk pemesanan sampul rapor sebanyak 42.569 buah dengan harga masing-masing cetak Rp70.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp589.845.000 dikuasai oleh Octavianus Noya. Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja tahun anggaran tersebut, serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021 hingga 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah sebesar Rp3.993.294.179 terhadap terdakwa Fritz Lucas Sopakua didakwa melanggar pasal primer yaitu pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 123 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP, subsidiar pasal 3 junto pasal 18. Sementara itu, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Selanjutnya, persidangan ditunda minggu depan dengan agenda pembuktian pemeriksaan saksi-saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.